Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya juga ucapkan selamat pagi untuk Ibu Mary Amanda Pitupulu dan apa kabar untuk teman-teman semua. Nama saya Antoni Situmorang, siswa SMA Negeri 1 Torgambah, jurusan IPA di kelas IPA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan materi biologi yaitu tentang penanganan limbah. Sebelum masuk materi saya ada pantun, bangun tidur tak lupa sarapan, sarapan pagi lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis limbah dan penanganannya. Limbah disebut sebagai entropi yang sisa energi yang tidak dimanfaatkan. Limbah dapat dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti pertanian, aktivitas rumah, industri, dan kegiatan pertambangan banyak. Pengertian limbah di dalam pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, limbah adalah sisa usaha atau kegiatan. Limbah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sisa proses produksi, bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian, barang rusak atau cepat dalam proses produksi. 1. Jenis-jenis limbah. Berdasarkan komponen penyusunnya, limbah dibagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. A. Limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah diuraikan secara alami dan mudah membusuk. Contoh-contoh dari limbah organik seperti dedaunan yang jatuh ke tanah, rumput, sisa makanan, sayur-sayuran dan kulit buah yang membusuk, kotoran manusia dan kotoran hewan, tulang-tulang hewan, dan sebagainya. Contoh gambar organik. B. Limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang berasal dari sisa aktivitas manusia dan limbah ini sangat susah terurai secara alami dan pembusukan. Mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah tersebut berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau yang berasal dari pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Maka dari itu limbah jenis ini sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, tetapi bisa juga dari sampah rumah tangga. Contoh-contoh dari limbah anorganik seperti sisa sabun cuci baju atau piring, botol minuman bekas, kantong plastik, kaleng-kaleng bekas, kertas, kain, kaleng, kaca, dan lain-lain. Contoh gambar anorganik. Jenis limbah terbagi menjadi tiga, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Berikut contoh gambar limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Jenis-jenis limbah berdasarkan sumbernya: limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, limbah medis, limbah pertambangan, limbah pariwisata. Berikut contoh gambar limbah tambang emas, limbah medis, dan limbah pertanian. 2. Penanganan limbah. Limbah harus ditangani supaya tidak menjadi masalah bagi lingkungan sekitar. Contoh penanganan limbah tersebut adalah dengan menggunakan kembali limbah, daur ulang limbah. Benda-benda yang sudah menjadi limbah ternyata dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan lain atau diolah menjadi bahan yang bermanfaat. Produk-produk hasil daur ulang akan mengurangi dampak pencemaran. Penanganan limbah dengan daur ulang bisa juga mengurangi terjadinya berbagai perubahan lingkungan yang mengarah pada hal-hal yang negatif atau merugikan bagi kehidupan. Daur ulang untuk limbah organik dan anorganik berbeda. A. Daur ulang limbah organik. Salah satu daur limbah organik yang dilakukan adalah pembuatan kompas. Pengompasan merupakan proses penguraian senyawa-senyawa yang terkandung dalam sisa-sisa bahan organik seperti jerami, daun-daunan, sampah rumah tangga, dan sebagainya. Dengan perlakuan khusus, hasil pengomposan inilah yang biasa disebut sebagai pupuk kompos. Penanganan limbah organik. Pada prinsipnya, limbah organik dapat ditangani tanpa melalui daur ulang dan dengan melalui daur ulang. Penanganan limbah organik dapat melalui daur ulang, artinya limbah tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung. Misalnya sampah rumah tangga berupa sayuran dan daun-daun bekas dapat digunakan sebagai makanan ternak. Sedangkan untuk penanganan limbah organik melalui daur ulang dilakukan dengan membuatnya menjadi pupuk kompos dan biogas. Teman-teman dapat memahami dan membaca cara pembuatan kompos. Berikut adalah contoh gambar kompos. Berikut pembuatan biogas. Teman-teman dapat membaca serta memahami tentang pembuatan biogas. Contoh gambar skema proses pembuatan biogas dari kotoran ternak.
Daur ulang kertas. Kertas bekas membungkus makanan. Kertas bekas kegiatan administrasi maupun kertas bekas dari media-media cetak dapat dimanfaatkan dengan mendaur ulangnya. Daur ulang kertas menghasilkan kertas yang dapat dimanfaatkan sebagai kertas buram, kertas pembungkus kado atau aneka kerajinan yang lain. Daur ulang limbah organik. Beberapa limbah organik yang didaur ulang adalah sampah plastik, logam, kaca, plastik, dan kaleng. Pengolahan limbah ini melalui beberapa tahap, yaitu sanitary landfill, incineration atau pembakaran, dan penghancur. Sanitary landfill itu suatu metode pengelolaan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Sedangkan pada incineration, sampah dibakar di dalam alat yang disebut insinerator. Hasil pembakaran berupa gas dan residu. Sementara itu, pada pulverization, penghancur sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengelumat sampah. Sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat digunakan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.